Timnas Futsal Indonesia menunjukkan perjuangan yang sangat luar biasa Spartan dalam laga final EFC Futsal Cup 2026 melawan Iran. Tampil di hadapan publik sendiri yang memadati Indonesia Arena, pasukan Hektar Soto memperlihatkan perlawanan yang sporadis. Terbukti Garuda Futsal sanggup menahan Iran yang notabene juara terbanyak Asia 5-5. Perlawanan pun harus berlanjut ke babak adu penalti. Sayangnya, Israr Megantara yang sempat mencetak hat-trick gagal menjadi algo, sehingga Indonesia kalah 5-4. Dilansir CNN Indonesia, meski gagal juara, performa Indonesia tetap menuai pujian dan dianggap sebagai pencapaian bersejarah di level Asia. Sebab ini kali pertama Indonesia menjejak partai final Asia. Hormat kami padamu pasukan Garuda Futsal. King Manchester United melanjutkan catatan win streak bersama Michael Carrick di Old Trafford. Menjamu Tottenham Hotspur, Setan Merah menggenggam kemenangan penting 2-0. Spurs harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-29 setelah Christian Romero menerima kartu merah akibat tackle keras terhadap Casemiro. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan tuan rumah melalui gol Bryan Mbeumo berawal dari skema tendangan sudut sebelum Bruno Fernandes memastikan kemenangan di akhir laga. Menurut situs Premier League, hasil ini menjadi kemenangan keempat beruntun bagi MU, sekaligus menjaga posisi mereka di 4 besar. Masih berkaitan dengan Manchester United, sempat Cat Stevenson dikabarkan menjadi pelatih Ted Deville musim depan. Luis Enrique memberikan pernyataan tegas yang membuat fans kecewa. Mengutip Tribal Football, Enrique telah menolak pendekatan yang dilakukan oleh juara 20 kali Liga Inggris tersebut. Padahal, pria asal Spanyol itu sempat bertemu perwakilan MU untuk membahas peluang pindah musim panas nanti. Ia menilai, proyek di Old Trafford belum cukup meyakinkan, sehingga memilih bertahan dan siap berkomitmen pada kontrak baru di Paris Saint-Germain. Enrique juga disebut hanya bersedia meninggalkan Paris jika mendapat kesempatan kembali melatih Barcelona. Tak ada angin, tak ada hujan. Chelsea tiba-tiba dilaporkan mulai masuk tahap yang serius dalam memepet Julian Alvarez. Melaporkan dari OneFootball, The Blues dikabarkan diam-diam membuat kemajuan dalam upaya mendatangkan striker Atletico Madrid tersebut. Jurnalis asal Argentina, Diego Monroy menyebut telah ada percakapan yang serius antara kedua pihak. Bahkan perwakilan agen sang pemain terlihat berada di London saat Chelsea melawan Arsenal di Karabolka. Meski kontrak Alvarez di Atletico masih panjang hingga 2030, dan transfernya diprediksi akan sangat mahal, Chelsea tetap mencari tambahan penyerang baru meski sudah memiliki sejumlah opsi di lini depan. Usai merampungkan kesepakatan bergabung dengan Liverpool, Jeremy Jekett langsung dihantam cedera saat membela Stade Rennes. Mengabarkan dari ESPN, Jekett mengalami cedera bahu serius setelah terjatuh saat Rennes kalah 1 dari RC Lens di Ligue A. Bek tengah 20 tahun itu terlihat kesakitan sebelum ditarik keluar lapangan. Pelatih Nes Habib Beye menyebut kondisinya cukup parah dan masih menunggu pemeriksaan lanjutan. Cederanya Jer dilaporkan membuat Rat cemas dengan kondisinya. Sebab sang pemain dikhawatirkan bisa mengakhiri musim lebih cepat dan bergabung ke Inggris dengan kondisi tidak prima. Arsenal dilaporkan telah membuka minat untuk merekrut penyerang muda Bournemouth Eli Junior Kropi yang improve di Premier League. Dilansir, tim direktur olahraga Andrea Berta bahkan sudah melakukan kontak awal kepada Tekis guna memantau peluang transfer musim depan. Namun Kropi juga harus tidak sendirian, karena PSG juga sudah menyatakan tertarik dan telah lebih dulu menggelar pembicaraan. Kropi yang baru berusia 19 tahun ini kini punya nilai pasar sekitar 40 juta pounds dan berpotensi menjadi target panas bursa transfer mendatang. Datang dari FC Lorient, pemuda asal Prancis itu untuk sementara mengemas 8 gol di Premier League. Tampil terengginas sejak kembali dari cedera membuat Barcelona kini memasukkan Lisandro Martinez dalam radar Pantala. Mengutip kata offside, ketertarikan Lasul terhadap bek Manchester United itu mencuat setelah performa impresifnya di era Michael Carrick. Barcelona dilaporkan memantau situasi sang pemain yang kontraknya habis Juni 2027. Meski MU disinyalir tidak akan melepasnya, raksasa Katalan tetap optimistis. Kesepakatan bisa tercapai di musim panas dengan harga sekitar 55 juta pounds. Kebutuhan mendesak lini belakang dan rumor ketertarikan Martinez pada proyek Barca menjadi faktor tendorong. Jika Lisandro Martinez ingin diangkut Barcelona dari Manchester, Jules Koundé justru mendapat tawaran oleh tim asal kota pelabuhan Inggris itu. Koundé dianggap target ideal City berkat fleksibilitasnya di lini belakang sebagai bek kanan dan bek tengah. Meski nilai transfer besar bisa membantu kondisi finansial klub, manajemen bola masih ragu melepasnya karena ia merupakan pilar penting skuad Hansif. Real
Madrid mendapat kabar buruk setelah mengetahui bahwa Rodrigo Goes mengalami cedera di awal Februari ini. Melaporkan dari Football Espanya, Rodrigo dikonfirmasi diterpa cedera hamstring kaki kanan yang membuatnya absen sekitar 10 hari. Ia dipastikan melewatkan laga melawan Valencia dan diragukan tampil kontra Real Sociedad. Absennya Rodrigo menambah krisis lini serang Los Blancos karena Vinicius Junior terkena scoring dan Jude Bellingham masih tahap pemulihan cedera. Alvaro Arbeloa harus memutar otak dengan opsi seperti memindahkan Kylian Mbappe ke sisi kiri atau memberi kesempatan kepada pemain pelapis. Usai sudah drama transfer yang menyangkut Kenal Diaz karena sang pemain resmi memperpanjang masa baktinya di Juventus. Gambarkan dari Football Italia. Juventus resmi memperpanjang kontrak bintang muda berpaspor Turki itu hingga 2030 mendatang. CEO Damian Comoli menilai Yildiz sebagai talenta besar sekaligus calon pemimpin Bianconeri atau bahkan legenda. Sementara Yildiz menyatakan bahagia bisa bertahan dan optimistis meraih kesuksesan bersama raksasa kota Turin. Bertahannya Yildiz disyukuri oleh Luciano Spalletti, karena langkah ini dapat memperlancar proyek ambisius Juventus membangun kejayaan. Inter Milan sedang menggodok rencana untuk menambah durasi kontrak Christian Kiefo sebagai alenator mereka lebih lama. Dilansir Tuttosport, Il Visione akan memperpanjang kerjasama dengan Kiefo hingga musim panas 2028. Tanya kontrak baru, Inter akan memberi penyesuaian gaji untuk pelatih asal Rumania itu. Keputusan itu muncul berkat performa tim yang dinilai positif, serta kemampuan Kiefo membangun kembali mental skuad. Inter menilai gaya permainan Kiefo lebih agresif, dan progres tim sebagai faktor utama memperpanjang kontrak. Sebelumnya, kontrak awal Kiefo akan berakhir Juni 2027. Francesco Totti dikabarkan semakin dekat kembali ke AS Roma, setelah adanya kontak intens dengan manajemen klub. Menurut Kirosport, pemilik Roma dan Friedkin bersama Claudio Ranieri tengah menyiapkan jabatan di Dewan Direksi untuk El Capitano. Kabarnya Totti akan menjadi direktur teknik Giallorossi yang menjadi penghubung antara pemain, pelatih, dan manajemen. Totti disebut antusias karena ingin berkontribusi langsung, termasuk dalam strategi transfer dan pengembangan tim. Bergabungnya sang legenda dinilai penting secara komersial, menjelang perayaan 100 tahun Roma pada 2027, serta proyek pembangunan stadion baru. Spekulasi masa depan Cristiano Ronaldo di Arab Saudi kembali memanas setelah ia dikabarkan tersisih dari rencana Al Nassr. Bahkan klub sudah menargetkan pengganti potensial mega bintang Portugal itu. Mengutip Give Me Spot, Al Nassr membidik Muhammad Salah dan Bruno Fernandes sebagai pemain bintang baru. Mereka akan berdiskusi dengan otoritas Liga Pro Saudi terkait Salah dan Bruno demi menjaga daya tarik kompetisi. Ketidakpuasan Ronaldo terhadap dukungan PIF dan Al Nassr memperkuat rumor kepergian. Meski belum ada keputusan resmi, hengkangnya Ronaldo dan pendekatan pada Salah serta Bruno menjadi berita gempar di Saudi.